Selanjutnya kita ada kode etik profesi. Nah, di sini dijelaskan etika profesi adalah sebuah sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus, dalam hal ini profesinya sendiri, di kehidupan manusia. Etika profesi sangat berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu yang juga sangat berhubungan dengan masyarakat atau konsumen. Konsep etika harus disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berada di lingkup kerja tertentu, misalnya di lingkup bidang kerja kesehatan, berarti di sana kedokteran, perawat, ya, kemudian ahli-ahli psikoterapis. Nah, dia saling melakukan kesepakatan konsep dari etika mereka. Kemudian misalnya dari bidang jurnalistik, pers, kemudian dari bidang pendidikan, guru, dosen, tenaga pengajar, ya, trainer, di sini juga melakukan konsep-konsep etika yang disepakati oleh bersama. Kode etik profesi berperan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional secara tertulis yang tegas menyatakan apa yang benar, apa yang baik, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan bagi seorang profesional di bidang tertentu. Kode etik profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para anggotanya, ya, bagaimana seharusnya, yang disebut sebagai das Sollen, bagaimana seharusnya berbuat, dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di mana masyarakat untuk memperoleh tanggapan positif. Jadi kode etik ini membahas norma untuk bagaimana anggota kelompok atau anggota organisasi itu berperilaku. Ya, istilah Latinnya das Sollen. Kemudian kode etik profesi juga mengatur pelaksanaannya atau yang dikenal dengan das Seid dalam melakukan kegiatan profesinya. Nah, apakah pelaksanaannya itu menyimpang dari kode etik atau tidak? Jika menyimpang dari kode etik, maka kelompok profesi akan tercemar citranya di mata masyarakat. Baik, berikut saya kutip beberapa pengertian etika profesi dari para ahli. Yang pertama dari Anang Usman, etika profesi adalah sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Jadi sini adalah etika itu adalah sikap hidupnya si profesionalisme profesi. Kemudian dari Siti Rahayu, etika profesi adalah kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. Ya, jadi harus ada yang dimengerti disesuaikan dengan masalah yang ada. Berikutnya Kaiser menjelaskan bahwa etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Jadi di sini dia beranggapan bahwa etika profesi itu sikap hidup untuk melakukan keadilan dalam pelayanan profesionalisme. Baik, kita lanjut ya dengan prinsip etika profesi dari Sonny Kraft. Yang pertama, prinsip-prinsip etika profesi harus bertanggung jawab.
Ya, setiap profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan juga terhadap hasilnya. Ya, selain itu, profesional juga memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang mungkin terjadi dari profesinya. Yang kedua, adanya kebebasan. Prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini juga harus mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Jadi bebas dalam mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, adanya kejujuran. 3 lingkup kegiatan bisnis modern yang sadar dan mengetahui bahwa kejujuran dalam bisnis adalah kunci dari keberhasilan. Nah, prinsip etika profesi itu pasti menjunjung kejujuran. Ya, yang di sini kejujuran itu dibedakan menjadi 3. Ada kejujuran relevan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan perjanjian. Ada kejujuran juga dalam melakukan penawaran barang dan jasa. Kejujuran juga dalam hubungan kerja dalam suatu perusahaan. Yang keempat, adanya keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sama-sama gitu ya, nggak boleh ada yang tidak adil. Lalu yang kelima, ada otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Jadi diberikan kebebasan untuk melakukan mengambil keputusan dan tindakan, tapi dengan kesadaran. Baik, itu tadi prinsip-prinsip dari etika profesi Tony Kraft. Lalu ada fungsi dan tujuan etika profesi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, kode etik profesi. Tentang pokok-pokok kepegawaian. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Mengacu pada hal tersebut, maka fungsi dan tujuan etika profesi adalah sebagai berikut. 1. Fungsi kode etika profesi itu adalah sebagai pedoman bagi semua anggota profesinya. Kemudian fungsi yang kedua sebagai alat kontrol sosial di masyarakat. Yang ketiga sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi. Lalu tujuan kode etik profesi ini adalah untuk menjunjung tinggi martabat anggota profesi, untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesinya, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk membantu atau meningkatkan mutu suatu profesi, untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi, untuk menentukan standar baku bagi suatu profesi, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin hubungan yang erat. Itu tujuan dari kode etik profesi. Sebenarnya untuk melakukan standarisasi ya. Manfaat dari kode etik. Nah, profesional akan sadar tentang aspek moral dari pekerjaannya. Dengan adanya kode etik, para profesional akan bertindak dengan sadar sebagaimana yang dituntut dalam kode etik tertulis tadi. Nah, sekaligus akan terdapat kesadaran bahwa di dalam pekerjaannya itu terdapat dimensi moralitas yang harus dipenuhi. Ya, jadi kalau udah punya profesi, punya pekerjaan, tapi melakukannya tanpa moralitas, berarti akan menjadi hal yang sia-sia ya, yang buruk. Oke. Di sini ada swatch menjelaskan tentang standar moral universal yang harus dimiliki oleh suatu profesional. Yang pertama ada
trustworthiness meliputi honesty, integrity, reliability, dan loyalty. Yang kedua ada respect, meliputi perhatian atas perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga ada responsibility, meliputi accountability. Yang keempat ada fairness, meliputi penghindaran dari sifat tidak memihak dan promosi dari persamaan. Yang kelima, caring, meliputi penghindaran atas tindakan-tindakan yang merugikan dan tidak perlu. Yang keenam, citizenship, meliputi penghormatan atas hukum dan perlindungan lingkungan. Nah, ini hampir sama seperti dari prinsip-prinsip etika yang Sonny Keraf, ya. Adanya trustworthiness, di sini honesty, ada kejujuran, ada kebebasan, integritas, ya. Kemudian ada reliability, ada kepercayaan, ya, tingkat kepercayaan dan loyalty, kesetiaan. Kemudian ada respect, di sini berusaha untuk bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab modelnya seperti melakukan perlindungan atas hak asasi manusia. Ada responsibility, adanya tanggung jawab, accountability yang bisa diukur, ya. Jadi tanggung jawabnya itu bisa kita evaluasi, kita cek. Fairness, adanya keadilan. Kemudian caring, adanya perhatian. Jadi untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Nah, citizenship, adanya penghormatan, kita diakui di sini. Baik. Lanjut ke dalam penyebab pelanggaran kode etik profesi. Pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi di masyarakat. Jadi dia bertindak tidak sesuai dengan kode etiknya. Perilaku profesi memperhatikan aspek kode perilaku. Oke, di sini aspek kode perilaku yang pertama adanya code of conduct. Code of conduct, etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien, dan majikan, ya, klien misalnya majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesinya. Jadi bagaimana caranya berperilaku sehari-hari. Kemudian ada aspek kode perilaku di sini ada code of profession, etika dalam melaksanakan tugas, ya. Kemudian ada code of publication, etika dalam kegiatan atau proses kita melakukan publikasi. Kemudian ada code of enterprise, menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti perizinan, usaha, hak cipta, legalitas. Nah, ini ada di dalam kode perilaku code of enterprise. Baik, itu secara umum. Berikutnya kita masuk ke dalam etika pariwara Indonesia atau yang disingkat sebagai EPI. Kode etik profesi di bidang periklanan adalah Etika Periklanan Indonesia. EPI di sini adalah ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dalam lembaga pengembannya. Jadi, EPI itu berlaku untuk personal dan juga berlaku untuk kelompok atau asosiasi atau lembaga yang bergerak di bidang usaha periklanan. Landasan EPI dikenal dengan nama swakrama. Swakrama berarti ini adalah self-regulation. Suatu etika periklanan akan lebih efektif justru kalau ia disusun, disepakati, dan ditegakkan oleh para pelakunya sendiri. Maka di sini adalah swakrama. Jadi masing-masing dari pelaku periklanan, mau individu maupun kelompok, itu harus bisa menegakkan etika sendiri-sendiri. Nah, jadi nggak harus ada yang menyuruh gitu ya. EPI tadi disusun dan diterbitkan oleh Dewan Periklanan Indonesia atau DPI atau sebelumnya dikenal sebagai Komisi Periklanan Indonesia, ya.
istilahnya kan jadi KPI ya, tapi karena KPI untuk pertelevisian, nah maka diubah menjadi Dewan Periklanan Indonesia. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia atau TKTCPI menjadi EPI. Ya, kalau dulu tuh namanya Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, TKTCPI. Nah, susah ya nyebutnya ya. Nah, diubah menjadi EPI, Etika Periklanan Indonesia. Dengan penyempurnaan dokumen pada 17 September 1981 dan penyempurnaan untuk buku kitab pertamanya yang diikrarkan pada 9 Agustus 96. EPI menjadi induk dari semua standar etika periklanan intern yang terdapat dalam masing-masing asosiasi.